Halo semua, kembali lagi kita di kesempatan ini mau membahas tentang suplemen. Suplemen itu tambahan. Nah, di kesempatan ini kita bahas suplemen tentang akumulator dan power pack yang kita pakai. Gitu. Masih bersama saya, Mbak JJ dan Mas Ratmono. Oke, mungkin kita bisa langsung aja. Mas Ratmono juga udah siap kan? Ya, oke kita mulai ya. Ya. Oke, ini adalah training unit yang kita pakai. Ya, ini buatan lokal. Kita bisa melihat di sini beberapa komponen utama. Yang pertama adalah tangki. Kemudian di sini ada motor elektrik. Untuk menghubungkan motor elektrik dengan pompa, ya relief valve ya, bukan relief valve. Ini fan pump ya, tipenya. Variable fan pump. Ini di dalamnya ada kopling ya. Kemudian di sini ada check valve ya. Ya. Nanti kita bahas fungsinya apa. Di sini ada pressure relief valve. Di sini ada sebuah pressure relief valve. Bukan ya, pressure switch ya. Maaf, pressure switch. Kemudian di sini ada sebuah akumulator dan untuk membuka tutup akumulator ada sebuah shut off valve ada di sini, sebuah keran ya untuk menutup dan membuka salurannya. Nah, kita mulai dari tangki dulu. Tangki ya. Di sini kita bisa melihat ada sebuah drain screw. Drain screw dipasang pada posisi paling rendah. Nah, paling rendah. Jadi bisa diasumsikan bahwa di dalam ini adalah kondisinya miring dengan kondisi di sini ada drain screw ya, sehingga dia bisa mengeluarkan kotoran yang mengendap. Nah, kalau kita melihat pada kondisi pemasangannya di sini ada pompa, maka intake pipe-nya itu terlalu dekat dengan drain screw sehingga apa? Ini kalau misalnya terjadi sungguhan ini terjadi sungguhan ini dia bisa menyedot kotoran yang ada terkumpul di bagian yang paling rendah. Ini kekurangannya ya. Tetapi ketika kita mau putar, memindah ke arah yang sebaliknya di sisi kiri misalnya ya, tidak semudah itu karena posisi bautnya itu sudah tertentu. Jadi ini merupakan kekurangannya dan biarlah kita belajar dari kekurangan ini ya. Kita bisa analisis kemudian kita sampaikan ke mahasiswa. Begitu ya. Nah, Ya. pastinya di sini ada intake pipe, kemudian pompa ini bekerja diputar oleh motor. Nah, dia akan melewati sebuah check valve. Check valve ini sangat penting untuk menghindari agar tidak terjadi tekanan yang sebaliknya, begitu ya. Jadi dia arahnya keluar ya, keluar. Di sini ada sebuah pressure relief valve dan untuk mengatur tekanan yang kita butuhkan. Nah, kemudian di sini ada sebuah pressure gauge. Nah, pressure relief valve ini yang dipasang hanya satu. Kenapa? Karena tipe pompa yang ada di sini adalah adjustable, variable fan pump. Jadi dia bisa kita atur sendiri mengenai debit dan juga tekanannya, ya, itu dengan memutar baut yang ada di sebelah kiri. Nah, itu nanti misalnya kita setting, ini maksimal 70 bar ya. Kita bisa setting 70 atau 60 dan seterusnya. Nah, di sini operator bisa mengatur dari 0 sampai 70 atau 60 tadi. Gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Ini yang basic ya. Jadi mulai dari apa namanya? Motor listrik, kemudian ada pompa, check valve, pressure relief valve ya. Kemudian ada pressure gauge. Atau kita bisa lanjutkan dulu Mbak Cici. Oke, jadi tadi kan ada bilang kalau misalnya pompa itu bisa diatur flow rate dan tekanannya. Nah, itu mereka itu saling berhubungan. Jadi satu yang diatur, dua-duanya terpengaruh atau itu ada dua pengaturan, Mas? Eh, itu tersedia hanya satu baut saja ya. Jadi pengaturannya hanya satu. Jadi dia bekerjanya secara apa namanya itu ya, langsung ya. Jadi kalau kita mengatur tekanannya, otomatis flow rate-nya akan berubah juga. Jadi sebenarnya gini, yang diatur ini lebih ke flow rate ya, lebih ke flow rate. Cuman karena kita mengubah flow rate, maka tekanannya itu akan ikut terpengaruh begitu. Hmm.
Berarti lebih Jadi ke misalnya flow rate-nya ya. tekanannya lebih tinggi, ya tekanannya lebih atau flow rate-nya lebih besar, maka tekanan yang terjadi juga akan semakin besar gitu. Kalau semakin kecil ya semakin kecil juga gitu. Dua variabel itu. Mungkin nggak sih kondisinya itu kita pengen flow rate-nya sama, tapi maksudnya flow rate-nya itu tetap segitu, tapi tekanannya besar. Hmm, Bisa nggak? seperti itu tidak bisa dilakukan kecuali kita ada tambahan ya. Ada tambahan dengan flow control. Tapi untuk tipe pump seperti ini emang dia bekerjanya bersamaan itu. Satu variabel dirubah, variabel lain juga akan mengikuti gitu. Setahu Oke. saya, jadi pengalaman saya gitu. Oke, Ya, ya. ya. Oke, Mas, boleh Oke, kita bisa lanjut ya. Alirannya ya sesuai dengan prinsip kerja pressure relief valve. Di sini seperti ada perempatan begitu, ada yang ke belakang ya, ada yang ke depan untuk kita ukur, ada yang ke samping untuk kita cek dengan sensor pressure ya, pressure switch, kemudian ada yang di bawah untuk kita bocorkan gitu ya. Nah, ketika kita taruhlah kita mengaturnya pada tekanan 50 bar begitu ya, maka tekanan yang di sini kan lebih dia. 60 tadi yang sudah di setting ya, maka 10 bar tadi istilahnya itu akan dibuang ke tangki lagi, sedangkan untuk yang outputnya keluar lewat selang belakang, kemudian masuk ke akumulator gitu, akumulator. Nah, akumulator ini bisa dipakai bisa juga tidak, tergantung ya, kita bisa tutup kalau kita tidak mau pakai atau sedang proses maintenance. Ya, itu harus kita tutup. Ya, berarti sistem ini bekerja tanpa akumulator. Gitu. Oke, kita bisa lihat gambar yang lebih komplit atau jelas ya di slide berikutnya. Ya, ini adalah bagian-bagian yang lebih jelas kemungkinan nanti ya dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Ini adalah tipe-tipenya. Kita bisa lihat variabel fan pump ya. Di sini ada revolution centimeter kubik per revolution itu displacement-nya. Kemudian ada maksimal pressure-nya. Di sini ada 7 megapascal, sekitar 70 bar. Ini sekitar 5, sekian centimeter kubik per revolution. Nanti bisa dihitung dengan rotasinya berapa. Ini kira-kira seperti itu. Ini tipe relief valve ya. Ya. Oke, nah sebelum kita membahas tentang akumulator, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu di sini. Oke, sepertinya boleh lanjut, Mas. Lanjut dahulu. Lanjut ya. Ya. Baik, sekarang kita melihat tentang akumulator itu sendiri. Di sini ada spesifikasi yang penting ya, bahwa dia bisa bekerja antara minus 10 derajat Celcius sampai plus 70 derajat Celcius. Ya, jadi karena di dalamnya ini adalah tipe bladder. Bladder itu di dalamnya ada kantong karet ya berisi nitrogen, maka memang dia tidak diizinkan untuk suhu temperatur oli atau cairan yang sangat tinggi karena dia bisa merusak kantong udaranya tadi. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian ada juga mengenai di sini ada volume ya, volumenya 2,5 sampai 2,5 sampai 1,5 ini apa ya bacanya ini kurang jelas ya, tapi ini sekitar 2,5 liter ya, 2,5 liter. Kemudian di belakang sana ada pressure ya, ada pressure. Nah, kalau nanti untuk perhitungannya kita bisa cek dengan pembahasan yang setelah ini ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ada precautionnya. Selalu isi dengan nitrogen, ya, never with oxygen, danger of explosion, dan dia tekanannya itu harus tidak boleh kurang dari 1/4 dari maximum work-nya. Gitu. Jadi ini penting ya. Seperti itu. Ini kira-kira
sistem kerjanya seperti itu sih ya, secara fungsi dan seterusnya. Nah, nanti kita akan coba jelaskan mengenai hubungan antara akumulator ini dengan pressure switch. Itu apa hubungannya sebenarnya antara dua komponen ini? Ya, karena kalau kita memakai akumulator, dia harus menggunakan pressure switch. Ini wajib, ini adalah pasangan ya, berpasangan. Tetapi kalau dia tidak memakai akumulator, maka pressure switch ini boleh dihilangkan, begitu. Nanti lebih jelasnya kita simulasikan saja ya penjelasannya. Oke, gitu. Ada pertanyaan Mas tentang akumulatornya. Ya. Tadi itu berarti Silahkan. akumulatornya itu bisa ya kita isi ulang kalau misalnya gasnya mulai habis itu. Kita isi ulang pastinya ya bisa. Bisa. Bisa Dan banget. apa yang Jadi kita menyebabkan harus gasnya cari. itu maksudnya kalau itu nggak bocor, kenapa gas di dalam itu bisa habis, Mas? Kalau berkurang pastinya dia ada kebocoran pastinya. Kalau Cuman kan bocor, karena nitrogen yang dikompresi dengan tekanan seperti itu kan ada seal yang pastinya tidak bisa menekan, kadang-kadang tidak secara sempurna ya menahan nggak bisa tekanan, nahan. sehingga dia akan bocor sedikit demi sedikit, itu bisa terjadi gitu. Oke, Begitu. kalau gitu tadi ada caution yang kedua. Harus diisi seperempatnya itu apa nggak ada toleransi? Maksudnya boleh lebih atau kurang. Itu nanti hubungannya seperti apa mungkin bisa Akibatnya apa dijelaskan. gitu ya. Iya. Oke. Mana yang lebih mending, lebih kelebihan atau lebih kurang gitu. Jadi Oke. kalau dia jadi kalau dia kelebihan itu efeknya udara yang oli yang tersimpan tidak maksimal secara volume ya. Jadi misalnya dia terlalu besar nih tekanannya di dalam. Nah, maka oli yang tersimpan itu tidak bisa banyak, tidak bisa maksimal memenuhi ruangan ya. Tetapi kalau dia kurang, dia bisa maksimal, tetapi pressure yang dikeluarkan itu tidak gimana ya? Ada istilahnya pressure drop ya. Kayak baterai handphone itu kalau misalnya dia dicas 100%, nah untuk dia berkurang menjadi 50% itu akan ada tenggat waktunya ya, ada jangka waktunya. Kalau dia pressure-nya dia ngedrop seperti baterai yang rusak gitu kadang-kadang. Ya, jadi antara 100 bar ke 50 itu terlalu cepat dia berkurangnya. Itu akibatnya kalau pressure-nya terlalu kecil. Nanti kita jelaskan aja ya setelah ini ya. Oke, Mas. Terima Perhitungannya kasih. itu loh, pakai Boyle's marriage ya. Ya. Boyle's marriage. Oke. Ngomong-ngomong Oke, sebelum baik. lanjut. Kita akan masuk. Ya, Ini gimana? suara saya aman ya? Aman, aman. Oke, terima Masih kasih. aman. Ya, boleh lanjut. Iya. Kalau ini adalah training unit yang lain ya, dari Lotus ya, dari Lotus. Prinsipnya mirip ya, cuman dia bisa menggerakkan aktuator berupa silinder ya. Di dalamnya sana ada sebuah tangki dilengkapi dengan motor dan juga pompa. Dia akan keluar melalui selang, kemudian masuk ke check valve. Jadi check valve itu wajib dipasang. Kemudian di sini dia ada pengukurnya. Nah, setelah itu dia masuk ke komponen namanya pressure relief valve ya, pressure relief valve ya. Kalau di sini tertulisnya pressure regulator ya. Dan di sini ada feedback ya ke tangki lagi. Jadi selama dia tekanannya tidak dipakai, dia akan selalu sirkulasi ke tangki. Nah, untuk rangkaian ini kita bisa memakai saluran dari outputnya ya, dari output ini, kemudian kita pakai untuk valve, dan valve menggerakkan silinder seperti itu. Nah, sementara ini tadi percobaannya kita menggunakan hydraulic power pack yang
portable tadi untuk menggerakkan silindernya. Ya, di sini ada 2 buah valve ya. Yang di atas itu digerakkan oleh elektrik. Elektrik itu dia di sini ada solenoid ya, solenoid valve ya. Dia single solenoid ya, sehingga dia baliknya pakai pegas di sini. Yang di bawah sini ada dengan aktuasi tuas gitu ya, tuas. Dan ini valve 4/3. Nanti kita jelasin juga. Oke. Itu ya. Di sini ada komponen lain, misalnya ada flow control valve, ada needle valve. Yang dua-duanya itu bisa dipakai untuk mengatur flow, cuman prinsip kerjanya agak berbeda sedikit di dalam. Ya, kemudian ada beberapa T gitu. Beberapa manometer juga untuk kita bisa ngecek pressure-nya apakah dia tetap atau drop atau bagaimana gitu. Seperti itu untuk penjelasan di training unit ini. Ya. Oke, kalau Ada yang mau tadi ditanyakan? mungkin secara singkat bisa dijelaskan bedanya flow control valve dengan needle valve. Setahu saya ya, karena kan lebih baik kalau misalnya ada gambar. Sementara kita belum persiapan gambar gitu. Kalau flow control valve itu dia kayak selang dipipihkan. Ya. Jadi ketika dia diputar maksimal pun itu masih ada flow yang mengalir. Jadi dia tidak menutup 100%. Gitu ya. Tetapi kalau apa namanya needle itu dia lebih closed ya. Karena dia needle kan jarum ya. Jadi seperti pin yang dia menutup sebuah lubang gitu. Jadi dia akan tertutup sama sekali. Nah, efek yang aliran yang ditimbulkan pastinya berbeda. Kalau flow control valve dia lebih halus ya karena dia hanya menyempitkan saja. Turbulensi yang terjadi tidak begitu parah. Tapi kalau yang needle karena memang dia untuk open and close tapi bisa diatur ya. Celahnya turbulensi yang terjadi bisa lebih besar. Ya tergantung sih Oke. nanti tujuannya buat apa. Di aplikasi apa ya biasanya kita butuh yang kayak needle gitu kan, kalau kemarin penjelasannya itu lebih baik sebisa mungkin itu alirannya itu laminar bukan turbulence. Nah, tapi kalau di sini malah memperbesar turbulence, itu apa ada aplikasi khususnya atau umumnya dipakai di mana? Sebenarnya kalau aplikasi saya juga jarang ya. Karena kalau kita pasang needle valve biasanya silinder itu misalnya dia sedang maju ya, itu dia ada masa berhentinya. Dia berhenti benar-benar berhenti gitu. Stop ya. Di tengah jalan gitu ya? Itu bisa. Atau flow-nya benar-benar kita sumbat gitu loh. Nah, aplikasi yang membutuhkan itu saya tidak begitu tahu, tapi biasanya memakai flow control valve sih. Oke, gitu nggak apa-apa. Oke Mas, terima kasih. Kita lanjut Yang penting tahu perbedaannya dan nanti tinggal kreativitas ya untuk kita pakainya di area mana gitu. ya. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan ya, saya jelaskan mengenai rangkaian yang di training unit yang kita punya, agar kita punya gambaran bagaimana dia bekerja. Oh, salah. Oke, kita masuk ke software ya. Ya. Kita punya pump unit, kemudian ada check valve tadi, kemudian kita punya pressure relief valve, ya, kemudian kita punya manometer ya, manometer untuk ngecek nanti pressure yang terjadi di akumulator berapa. Di sini ada shut off valve yang tadi keran tadi untuk buka tutupnya. Kemudian di sini ada pressure switch, ya. Nah, kita akan simulasi sebentar untuk kita bisa lihat. Nah, kita mengatur di sini tadi pressure maksimalnya ada 70 ya, 70. Nah, kemudian kita anggap aja di sini juga 70 bar begitu ya. Oke. Nah, untuk mengatur di bagian bawah di sini ada bagian namanya flow. Nah, flow-nya itu berapa liter per menit gitu. Ini saya masukkan 10 liter per menit. Kalau saya pernah mengukur itu sekitar 7 ya, 7. Kita bulatkan 10 saja. Ya. Nah, di sini terbaca
69 ya. Berarti kan ada pressure drop terjadi di sini ya. Kita bisa lihat secara langsung. Oke, nah sekarang kita mau setting pressure switch-nya ini akan mati pada pressure misalnya 60 ya atau 70, 60 gitu aja. Ya. Nah, kita akan simulasi ya. Oke, kita stop dulu kemudian kita play. Ya, ini akan oke, ini PS1-nya kita belum play ya. Kita kasih label PS1 ya. Kemudian disetting pada tekanan 60 bar. Kita coba lagi. Play. Ya. Oh, ini belum teranimasinya belum aktif ya. Iya, itu kayaknya saya masih bingung itu. Lihatnya kemana. Ini dia. Oh, I see. Mungkin itu dikasih nama juga kali, Mas. Iya, baru proses. Oke, baik. Oke. Nah, itulah kenapa tadi tidak bisa melihat animasinya ya, karena belum dikasih kontak. Kita coba ya. Ya, kita lihat ya. Kita stop dulu, kita play, kapan dia akan aktif. Nah, pada tekanan 60, dia akan aktif. Gitu. Ya, atau kita bisa rubah juga pada tekanan 69 gitu. Sesuai dengan tekanan yang di sana. Play ya. Stop. Ya, dia akan aktif pada tekanan 69. Nah, ternyata kurang. Jadi dia tidak begitu sama ya, 68. Ya. Nah, tujuannya pressure switch ini adalah ketika dia sudah mencapai tekanan maksimalnya, maka dia akan mematikan motor, gitu ya. Oke, rangkaiannya adalah kira-kira seperti ini. Nah, intinya apa? Ketika tekanan pompa ini kita nyalakan, ya, maka alirannya akan mengisi akumulator. Hukum Pascal bahwa tekanan di akumulator dengan yang ada di sumber itu akan sama, kecuali terjadi pressure drop tadi ya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan langsung masuk ke perhitungan ya. Ini perhitungannya seperti apa secara teoritis. Oke, Mas. Sebelumnya, Mas, itu Ya, ini apa? itu kan kita setting pressure relief-nya 70 bar. Ya, Kalau motornya tadi, ini bisa dicoba setting nggak ya di simulasi ini? bisa. Berarti motornya bisa kita atur di tekanan yang lebih tinggi ya? Atau kalau kita coba motornya lebih rendah gitu, dia mau nggak? Maksudnya bisa apa enggak? Bisa Bisa. disimulasikan apa? Jadi gini, Heeh. bisa. Oke, kita gini aja ya. Gini. Ini spesifikasi training unit kita adalah maksimal 70 bar. Ya, Nah, kemudian kita setting di sini 60 gitu aja ya. ya. 60 ya. Kemudian pressure switch itu dia akan mati pada tekanan 60. Ini karena tidak bisa secara lengkap ya kita simulasikan. Misalnya motornya berhenti berputar gitu ya, tidak bisa di sini. Sehingga kita harus ini mengamati. Oke, kita stop dulu kemudian kita play. Ya. Ya, dia akan terus mengisi padahal kan seharusnya dia sudah mati kan. Ini yang biasa terjadi di lapangan seperti ini. Di sini tekanannya bisa maksimal sampai 70. Nah, pressure relief valve misalnya kita setting pada tekanan 60 ya. Berarti itu tekanan kerja yang dipakai itu. Tapi kok masih terbacanya Gitu. 67, Mas? Iya, karena kan motornya tetap nyala. Ini motornya masih nyala terus. Hmm. Gini, simulasi ini akan lengkap ketika pressure switch ini bisa kita koneksikan dengan apa namanya Motor. pompa Oh, motornya. berarti kalau di Ini kondisi kan tidak realnya bisa ya, terkoneksi. Mas? Bisa.
Oke, kita boleh. Gitu. Ya. Oke, kita masuk ke perhitungannya ya, perhitungannya. Ya. Oke. Ya. Oke, kita punya sebuah akumulator di sini. Ya, tipenya bladder. Nah, di dalamnya ada sebuah apa namanya? Kantong kan? Seperti ini. Oke. Nah, di dalam kantong ini terdapat tekanan kerja P1 misalnya adalah 1/4 kali working pressure. Ya. Berarti working pressure yang kita pakai adalah kalau tadi ada 70, ada 60. Nah, kita harus tahu nih maksudnya biasanya working pressure kita ada di tekanan berapa gitu untuk mesin 60. yang kita pakai. Misalnya 60 ya, berarti 1/4 kali 60. Ya, sama dengan berapa? 15 bar ya. Ya. Gini. Nah, ini kondisi awal yang harus kita tahu. Oke. Oke, 15 bar. Nah, sekarang kita akan ingat rumus yang Boyles-Marriott Law. Tulisannya gimana sih? Ya, bahwa P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan P3 kali V3 sama dengan selalu konstan. Oke, ini penting untuk kita tahu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bukan simulasi ya, tapi kita akan simulasikan dengan beberapa kondisi di sini ya. Oke, yang pertama, ini ada gambar akumulator lagi, ya. Kemudian kita, Ya. nah, akumulator ini di dalamnya sudah terdesak ya, sudah ada oli yang mengisi, ya. Ya. Ini adalah olinya, ya, sehingga terjadi kondisi bahwa di sini ada P2, ya, P2. Sedangkan V2 itu juga tinggal Setengah. 0,5 volume, ya. 0,5. Ya, misalnya gitu ya. Jadi kita harus tulis di sini dulu. Ini P1 adalah 15 bar, sementara V1 ya, itu adalah 1. Anggap aja ini 1 liter ya, biar gampang nanti. Ya. Nah, di sini juga ada tulisan 1 liter. Setengah liter. Nah, kita akan kalikan ya. P1 kali V1 kali V1 sama dengan 1 kali 15 liter. 15 bar ya, 15. Hasilnya adalah 15. Gitu ya, 15. Oke. Nah, di sini ada kondisi yang kedua. Sorry, P-nya kok 1. Oh iya benar, 15. Nah, kita akan hitung dengan rumus yang kedua. P2 kali V2 ya sama dengan berapa? Ya. Nah, sama dengan karena hasilnya harus sama, maka ini harus juga hasilnya 15. Gitu ya. Nah, sekarang kita isi sekarang P2. Wah, ini kita tidak tahu. P2 kali V2 sudah ketahuan 0,5. Ya. Hasilnya adalah 15. Nah, sekarang P2 sama dengan berapa? P2 30. sama dengan 30, betul. Ya. Bar. Karena harus selalu sama ya, harus selalu sama. Ini satuannya adalah bar. Nah, sekarang kita akan menggambar kondisi yang ketiga.
Oh, sorry. Ini kita hapus dulu. Kebesaran. Ya. Nah, volumenya di sini tinggal seperempatnya. P3 sama dengan berapa? Nggak tahu. Ya. Sementara V3 itu tinggal seperempat ukuran. Ya. Nah, sekarang kita akan berlaku rumus yang sama. P2 kali P3 kali V3 ya harus selalu sama hasilnya 15 ya. Ya. Kemudian P3 belum tahu, V3-nya sudah ketahuan 0,25 sama dengan 15. Nah, yang ditanyakan adalah P3 itu berapa? Kita bisa hitung ini sekarang. 60. Ya. Oke. Ketika tekanannya di sini adalah 60, ya, di sini sudah 60. Sementara tekanan yang masuk di dalamnya ini adalah juga, kalau kita manometer ya, ini adalah juga 60, maka kondisinya sudah seimbang. Dia stop di situ. Sehingga yang terjadi di dalam adalah, di dalam sini ada oli. Ya, ada olinya. Tekanannya sama, sehingga dia tidak mengalir lagi. Nah, sehingga kira-kira untuk volume oli yang tersimpan adalah sekitar 3/4 volume gitu. Ya. Oke, seperti itu ya kira-kira perhitungannya ya. Mengapa dia membutuhkan seperempat tekanan kerja? Ya, kenapa? Karena kita harus menyisakan untuk seperempat bagian dari tabung itu untuk menyimpan karetnya gitu. Karena karetnya kan semakin mengecil ya. Itu kan kalau 60 kita kan itu kan 60 karena yang kita setting di pressure relief-nya 60 ya, Mas? Ya, betul. Atau pressure switch. Jadi yang mana ya? Keduanya itu bekerja secara simultan. Bagaimana jika operator itu tidak memiliki keahli, maksudnya tidak memahami dan dia ternyata agak ngawur gitu loh angkanya. Jadi yang dipasang itu bukan 60 tapi 70. Berarti nitrogennya itu akan mencari ke titik keseimbangan lagi atau apa yang terjadi gitu. Iya, kalau misalnya operatornya tidak tahu dan dia tetap, kemudian dia di sini mengganti menjadi 70 ya. 70. Nah, oli ini kan tetap bisa masuk kemudian. Tetap masuk lagi, ngisi lagi kan. Dan tekanan di sini akan menjadi 70 juga gitu. Tapi kan udah nggak seperempat lagi gitu loh. Iya, dia bisa lebih gitu. Dia bisa mengompresi lebih banyak di dalam. Efeknya apa ya? Gitu. Efeknya gini. Efeknya gini. Jadi ketika ini ya, kan oli ya, udara yang di dalam itu kan saya ganti dengan biru ya. Udara yang tersimpan di dalam kan sebenarnya tinggal sedikit sekali. Ya, karena dikompresi menjadi volumenya kecil sekali nih udaranya. Iya. Ya. Ketika dia dipakai olinya itu kemudian dia jadi keluar, misalnya keluar, ya, maka kantong ini akan mengembang sedikit ya. Jadi ini menjadi mengembang sedikit, ya, mengembang dikit, gitu, mengembang dikit. Nah, tetapi efeknya apa? Pressure yang terjadi di nitrogen ini dia akan ngedrop ya. Ke angka langsung 60 gitu. Dia kan tadi dari 60 ke 70 dia akan nambah sedikit sekali. Nah, ketika volume yang kecil itu dia dipakai oleh sistem keluar ini ya. Nah, dia bisa langsung 60, langsung ngedrop gitu loh. Padahal baru beberapa tetes dikeluarkan gitu. Jadi efeknya nggak terlalu karena selisih pressure-nya nggak terlalu tinggi ya. Jadi volume yang terjadi itu tidak terlalu besar juga. Tapi kalau itu kan Gitu berarti sih. terjadi pressure drop ya, Mas.
Berarti pressure drop itu Ya. bukan hanya terjadi saat kantongnya mengalami kebocoran, jadi sehingga di dalamnya itu dikit sekali udara, tapi bisa juga terjadi karena operator salah menyeting tekanan yang di tekanan kerja ya. Begini, kalau tekanan kerja tadi kan, jadi gini ya, misalnya kita settingnya 60, kemudian operator kemudian membuatnya 70. Iya, dia ada tambahan volume oli yang tersimpan di dalam lebih banyak gitu kan. Tetapi kan yang dia pakai tetap optimal gitu loh. Dia tetap Iya, optimal di situ. cuma Ya. dia akan pressure drop sampai Mm-mm. kondisi 1/4 kan kerjanya normal lagi gitu maksudnya mungkin. Ha-ha. Ya, jadi untuk akumulator seperti ini ya, misalnya, oke, ini misalnya diaplikasikan ke apa ini? Gua salah mengambil gambar. Oke, dia diaplikasikan. Nah, sistem yang kita pakai kan jangan 60 gitu ya, tapi untuk yang keluar sana itu yang dipakai adalah misalnya 40 gitu ya. Nah, dia tetap bisa mensuplai kan, ya dari angka 60 ke 40 kan lumayan tuh. Ada sekian volume yang bisa dipakai gitu ya. Dan kalau misalnya dia sampai 70 ya dia tetap bisa mensuplai 40 ini kan, nggak masalah gitu loh. Volumenya Ya. tetap memenuhi gitu, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika tekanan awalnya ini loh, yang kalau ini terlalu kurang itu nanti Yang mana? bermasalah gitu di situ. Iya, tekanan P1-nya 15. Kita simulasikan dulu. Oke, nggak usah. Misalnya ini tinggal 5 bar gitu ya. Heeh. Ya. Semoga bisa membayangkan karena agak susah untuk menjelaskannya dengan secara online seperti ini. Atau tadi saya kan menemukan sebuah link di YouTube yang bisa dilihat juga ya, perhitungan secara teoritisnya seperti apa. Oke, mungkin nanti bisa Nanti bisa di-share ke juga saya di-share ya. ya. Nanti tak taruh di Iya, description buat dilihat teman-teman. iya, betul. Ya, Oke, terima begitu. kasih untuk penjelasannya, Mas. Ya, sama-sama. Sebelum lanjut, sebelum ini terakhir kan ya? Ya, Iya, sebelum terakhir. kita akhiri, satu lagi, Mas. Itu 1/4 itu angka dari mana ya sebenarnya? Kenapa kok 1/4 tapi bukan 1/5 atau 1/8, 1/6, 1/3? Tapi kenapa 1/4? Oke, seperempat. Gini, itu kan sudah diteliti sama orang yang lebih ahli, produsen-produsen pneumatik dan seterusnya ya. Kemudian mereka juga sudah memberikan dasar teori ke kita tentang Boyle's Marriage Law dan seterusnya. Kemudian bagian saya di sini adalah mengkorelasikan antara angka yang keluar pada akumulator dengan teori yang sudah saya pelajari. Dan ini benang merahnya seperti itu, gitu. Oke. Saya mengasumsikan ya bahwa 1/4 itu adalah volume yang kira-kira masih bisa disisakan untuk menyimpan nitrogen di bagian dalam. Karena kalau misalnya itu lebih kecil lagi dari 1/4, itu ya misalnya 1/8 gitu ya atau 1/5, itu nanti dia mengembang sedikit saja itu sudah ngedropnya banyak banget ya pressure-nya. Jadi itu udah nggak efektif lagi. Oke, Iya, berarti dari itu kayak hasil pengujian, maksudnya itu adalah angka yang dikeluarkan dari produsen yang seharusnya udah melewati berbagai pengujian gitu ya, Mas? iya, Oke, terima betul kasih, sekali. Mas. Oke. Ya. Ya, ini sebelum benar-benar diakhiri ini Mas Armono ada kata-kata penutup atau ada yang mau disampaikan? Dan belum ada sih, belum mempersiapkan apapun. Jadi Oke, kalau gitu kita kita tutup going aja with the ya. flow aja. Iya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga sedikit memberi pencerahan. Ya, akhir kata saya ucapkan kembali selamat belajar, tetap belajar, jangan bosan belajar. Ya, intinya belajar. Salam satu nusa, satu bangsa.